Putri, apa Gimana kabar? kabarnya nih? Baik-baik, Sehat. alhamdulillah Alhamdulillah sehat sehat. banget malam ini. Terima kasih. Gimana gimana? Dokter, makasih banget ya sudah meluangkan waktunya untuk kita undang kembali dan membahas topik yang seru banget malam hari ini. Ini pertanyaan sejuta ibu, yaitu tentang anak susah makan atau GTM, Wah, makan benar. tutup mulut. Tapi mungkin Itu sebelum nightmare ya lebih buat lanjut ibu-ibu ya. Tapi Mm-mm. sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, saya perkenalkan dulu Dokter Putri ini adalah dokter spesialis gizi klinik dari Jakarta yang concern banget soal gizi dan sering banget kita lihat untuk mengedukasi tentang gizi, baik itu di sosial media, kemudian televisi juga ya dok ya, iklan masyarakat banyak banget saya lihat Dokter Putri. Dan beliau ini adalah lulusan spesialis gizi klinik dari Universitas Indonesia ya dok ya. Sekarang ini praktek di mana aja Iya, dok? betul. Nah, sekarang aku lagi praktek di dua tempat yang aktif ya, di Rumah Sakit Permata Cibubur sama klinik JLA di Senayan. Oke, jadi masih tetap aktif ya dok ya, meski Mm-mm. pandemi corona, kita tetap melayani pasien Iya, dan juga melayani secara telemedicine ya dok ya, untuk konsul konsul online. betul. Oke, jadi Iya, nanti kalau mau lebih lanjut lagi bisa follow akun Instagramnya Dokter Putri Sakti SPGK ya dok ya. iya, Oke, betul Mbak. dokter, ini langsung aja karena Iya, saya sudah banyak punya pertanyaan. Karena sebelum kita live juga banyak yang nge-DM dan juga nge-WA saya. mm-mm. Langsung aja mungkin dok yang pertanyaan yang utama itu. Kenapa sih anak itu Hmm. bisa GTM atau susah makan? Oh, maaf Mbak, putus-putus gimana? Iya. Eh, Kenapa anak itu dia bisa GTM atau susah makan? Oh, kenapa biasanya GTM ya? Oke, Mm-mm. kalau kita ngomongin GTM itu faktornya ada beberapa hal, Mbak. Bisa dari anak itu sendiri, bisa dari lingkungan sekitarnya, atau mungkin juga dari faktor sekitarnya ya. Jadi kalau misal dari anaknya, kita harus cari tahu dulu nih, apakah memang dia kecukupan usianya sudah sesuai. Misal teksturnya sudah tepat atau belum untuk Mm-mm. usianya. Terus, apakah Mm-mm. memang anak itu lagi sakit apa enggak? Otomatis kalau lagi sakit ya kita nggak bisa buru-buru ini ya, terlalu worry sampai akhirnya, duh kenapa nih aku nggak mau makan gitu. Bisa jadi dia lagi tumbuh gigi atau mungkin dia lagi Mm-mm. nggak enak sariawan dan lain-lain ya, kita juga perlu tahu. Atau anak itu Mm-mm. ada ketidaknyamanan yang lain. Jadi kita sebagai orang tua ya tentunya harus cari tahu dari anaknya dulu gimana apa yang membedakan hari tersebut ketika anak GTM sama hari-hari sebelumnya. Terus gimana dengan Oke. faktor lingkungannya? Faktor Mm-mm. lingkungannya bisa kita lihat, misal apa sih hal-hal yang membuat anak itu tidak nyaman? Apa memang Mm-mm. kursi duduknya dia nggak nyaman, atau mungkin Mm-mm. apa namanya lingkungannya mudah terdistraksi. Jadi kita minimalisir distraksi seperti matiin televisi, jauhin mainan dulu. Kita ajarin untuk Mm-mm. responsive feeding ya. Jadi kalau responsive feeding itu kita ngajarin anak benar-benar makan yang dengan benar. Jadi di meja makan, kita ajak ngomong, kita ajak komunikasi, kita ajak mengenalkan makanan dengan cara yang lebih hangat, lebih disukai anak, tidak kita paksakan gitu ya. Terus Mm-mm. juga lingkungan, Responsive suasana rumah feeding ya. juga. Betul, jadi harus responsive feeding. Mm-mm. Kita nggak bisa memaksakan seorang anak. Beda dengan kita ya, kalau kita masih bisa diingetin, yuk kita makan ini Mm-mm. yuk, biar lebih sehat. Kalau anak kita nggak Mm-mm. bisa paksa. Jadi kita caranya dengan afirmasi halus ya. Jadi kayak dengan hal-hal yang positif kita jelaskan, ini bagus loh dek buat kamu gitu. Ntar cobain ya dikit-dikit seperti itu. Jadi memang beberapa faktor ya perlu Oke. kita perhatikan lagi. Mulai dari anaknya sampai faktor lingkungannya satu persatu kita lihat apa aja sih yang kira-kira menyebabkan nanti tiba-tiba gerakan tutup mulut gitu ya. Karena kan Oke. nightmare juga buat kita ya. Heeh. Iya, jadi kayak khawatir itu, aduh, jangan-jangan nanti bakal bisa mengganggu pertumbuhannya, berat badannya gak naik, atau stunting, perawakannya pendek. Tapi dok, kalau untuk akibatnya sendiri, nah apakah bisa sampai sejauh itu dok? Tergantung ya. Jadi GTM itu bisa yang memang dia kondisi tertentu karena penyakitnya nggak bisa pukul rata lama gitu ya. Misal dia sariawan dan beberapa hari dia bisa saja sembuh dan akhirnya kembali makan enak lagi.
Atau mungkin teksturnya begitu kita ubah, kita perbaiki, tampilannya kita perbaiki, atau mungkin ini ya bentuk-bentuknya dan lain-lain kita perbaiki, ternyata dia ada perbaikan. Tetapi kita harus mulai waspada nih kalau misal ada gejala-gejala yang membahayakan atau red flag ya kita menyebutnya. Jadi misal anak itu memang kok sering tersedak ya kalau makan, nah itu perlu waspada. Mungkin ada gangguan disfagia. Disfagia itu dia kesulitan dalam menelan. Atau dia sering banget menolak makanan. Memang siapa tahu dia ada gangguan anoreksia. Bisa karena memang gangguan di psikis atau lainnya, itu perlu dikonsultasikan ulang tentunya dengan ahlinya, dengan dokter spesialis anak, dengan psikiater atau dokter gizi gitu ya. Jadi memang kalau dibilang apakah membahayakan atau tidak, tentu saja kita lihat perkembangannya bagaimana. Kalau memang tidak ada progres setelah kita usaha dengan berbagai macam cara, apalagi kalau menyangkut kondisi ini ya, klinis badan anak itu ya, misal jadi berat badannya turun, tumbuh kembangnya terganggu, ya tentunya kita harus segera aware nih, jangan sampai milestone-nya dia itu terganggu tumbuh kembangnya, karena anak-anak tuh beda sama kita. Kalau kita nggak makan, kita nggak ada gangguan di tumbuh kembang, tapi kalau anak-anak kan tumbuh kembang terutama otaknya. Nah kita kan nggak pengen ya pertumbuhan dari otaknya bisa terganggu. Jadi begitu sudah mulai kok terus-terusan kayak gini ya, sebaiknya bawalah ke ahlinya, dokter spesialis anak, dokter spesialis gizi atau yang merawat selama ini. Oke, berarti itu bisa sampai mengganggu pertumbuhan otak ya dok. Betul. Ya, perkembangan otak. Iya, kalau jangka panjang. Oke, dok tadi sempat dibilang tentang tekstur nih. Nah, tekstur untuk setiap usia itu kan berbeda-beda dok. Nah, mungkin bisa lebih dijelaskan lebih detail dok tentang ini. Oke, biasanya gini ya, kalau masih usia 6 bulan kita mulainya. Kan kalau empasi sebaiknya kita mulai dari 6 bulan ya, sambil kita lihat kesiapan anak itu. Apakah biasanya dia udah mulai mau masukin makanan ke mulutnya biasanya ya. Tapi kan peralihan itu dari ASI dok ya. Jadi tentunya kita nggak bisa langsung kental. Kita pelan-pelan nih dari cair agak kental. Kayak tajin. Kalau di Bali bahasanya apa ya dok? Kalau yang air beras di Bali ya titisan dokter kalau di Bali dibilang. Kalau di Jawa namanya tajin dok. Jadi dia agak kental ya. Jadi pelan-pelan perlahan kita kenalkan teksturnya bertahap. Nanti 7 sampai 8 bulan mulai pure misal seperti itu ya. Terus nanti mulai 9 bulan mulai yang kayak mes, terus pelan-pelan bertahap ke nasi saring, dan akhirnya nanti setelah di atas 12 bulan barulah kita kenalkan makanan yang mirip dengan orang dewasa tetapi mungkin teksturnya agak lebih lunak. Misal nasinya ya, nasinya mungkin lebih empuk sedikit dari kita, nanti pelan-pelan kita bertahap seperti orang dewasa. Oke, berarti kalau usia-usianya udah rasanya pengen harus dapat nasi, tapi dikasih yang lembek-lembek, bisa aja dia nolak ya dok ya, karena tekstur ini. Betul. Seperti itu. Oke, jadi ini penting banget. Oke, kemudian dokter untuk akibat tadi sudah. Nah, gimana nih dok supaya kita nggak nggak salah penanganan malah dibiarin gitu aja atau malah parno sendiri, karena kan dokter bilang tidak semua bisa menyebabkan gangguan ya, kadang itu normal, kadang ya memang anaknya lagi nggak enak makan dan itu hanya sesekali aja. Gimana dok? Oke, yang pertama sebagai orang tua kita positive thinking dulu mbak ya, karena wajar sih, apalagi biasanya kalau anak pertama kita panik ya, anak nggak mau makan dan lain-lain. Tentunya ya udah kita positive thinking dulu, kita coba cari tahu penyebabnya, kenapa sih kok dia berubah, tadi yang saya jelasin di awal ya, faktor-faktornya mulai anak, lingkungan kita perhatikan, terus perlahan kita sambil melihat kondisinya kita ini mbak kita usaha juga, mulai kita kenalkan, kita kasih makanan yang satu, usianya harus sesuai dengan teksturnya. Kedua, jadwalnya juga harus diperhatikan. Jadi pada anak-anak itu betul, jadwalnya harus tepat nih. Ada 3 kali makan utama, misal pagi, siang, malam. Nanti di sela-selanya kita berikan snack. Snacknya tentunya sebaiknya yang sehat ya. Nah, nanti begitu kita coba dalam itu kayak gimana? Buah potong ya. Jadi kalau kita pengen buah potong atau mungkin puding tetapi misal kita campur potongan-potongan buah gitu ya. Kalau yang usianya udah agak besar, atau mungkin pure dari buah-buahan yang dia suka atau sayur. Jadi snacknya sebaiknya yang alami. Jadi
mulutnya dia ini tidak terlalu terpapar yang terlalu manis, terlalu asin, akhirnya dia jadi picky eater. Itu juga lumayan menyebabkan GTM. Pilih-pilih makanan ya dok ya berarti ya picky Betul. eater ya. Nah, begitu kita jadwalnya tuh harus tepat ya Mbak. Maksud aku, dia harus rutin. Jadi seorang ibu dia harus ini apa namanya, nggak usah khawatir. Aduh, kok pagi ini dia kayaknya ini deh apa namanya makannya nggak oke, jadi makan siangnya dimajuin. Nah itu sebaiknya nggak, jadwalnya harus tetap dijaga. Terus durasinya juga tidak boleh lebih dari 30 menit, seberapa banyak pun yang dikonsumsi anak itu. Kenapa? Karena itu penting untuk mengajarkan anak itu rasa lapar. Ya, kalau dia udah lapar, dia akan lebih mau menerima. Ya, nah biasanya yang terjadi itu adalah entah orang tuanya, entah pengasuhnya, atau mungkin keluarga sekitarnya itu nggak tega. Namanya anak kecil masa nggak makan sih gitu ya. Soalnya dikasih susu, dikasih snack. Nah itu jadi lingkaran setan nantinya. Kenapa? Karena begitu anak kecil itu mulai terisi makanan yang bukan pokok, dia nggak mengenal lapar. Ketika datang jam makan utama dia menolak. Gitu. Apalagi kalau snacknya itu yang rasanya enak ya, misalnya manis, asin. Dia begitu ke makanan utama disembur-sembur, dilepeh. Jadi itu akan lumayan mengganggu juga proses kita untuk mengembalikan anak ini on track ke responsive feedingnya tadi. Betul. Terus selain itu juga usahakan makan itu di meja makan. Ya, sebaiknya tentunya bersama keluarganya. Tetapi kalau keluarganya sedang tidak bisa, misal kerja dan lain-lain, tetap usahakan di meja makan. Minimalisir distraksi yang mungkin, karena anak kecil itu kan fokusnya sangat mudah teralihkan ya. Jadi ya teralihkan. Jadi kalau bisa hindari dulu TV, iPad seperti itu ya. Terus mainan juga dijauhkan. Jadi kita ajak obrol, kita lebih mengajak dia mengenalkan makanan sambil cerita. Jadi anak itu akan lebih mengenal, oh ini proses makan, ini proses main. Gitu. Jadi dia juga tahu ya kapan sih, oh ini aku lagi makan nih, oh ini aku lagi ini gitu ya. Terus kalau misal nih gimana ya dok, kok dia menolak makanan tertentu, misalnya terutama sayur ya yang beraroma kayak brokoli itu kan agak PR. Nah itu sebaiknya kenalkannya jangan dipaksa. Begitu anak dipaksa dia akan trauma. Ya, memang tidak akan bisa. Bahkan rekomendasi dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, dia menyatakan tidak apa-apa kalau memang mau dikenalkan sampai 10 kali, 15 kali, nggak usah khawatir. Yang penting anak itu tidak merasa dipaksa, karena begitu dipaksa, dia trauma, akan lebih susah untuk kedepannya kita mengenalkan makanan tersebut. Jadi kenalkan, misal disajikan dengan makanan yang dia suka. Misal nih dia suka ini ya, nasi tim dengan ayam, dengan sayur yang wortel gitu ya. Tambahkan 1, 2, 3 biji brokoli. Jadi dia disajikan dengan makanan yang dia suka, tapi perkenalkan satu persatu. Dan jangan dipaksa. Jangan langsung ganti menu berarti ya. Iya, jadi memang perkenalkannya tidak boleh langsung ini ya, membuat dia kayak makin males gitu loh. Sama kayak kita waktu kecil ya, kalau dipaksa, ayo kamu harus makan ini, kamu harus makan ini, kita malah males, kita malah berontak, kita kesel, kita marah, malah membenci makanan itu. Jadi kalau bisa perkenalkan pelan-pelan. Kalau anaknya udah mulai besar malah oke lagi nih Mbak, bisa kita ajak, yuk bantuin mama ke dapur cuci brokoli yuk. Sambil dijelasin, ini bagus Dek, bla 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 gitu ya. Terus sambil makan, Dek, kakak nggak mau makan pohon nih, kayak pohon loh bentuknya. Jadi memang kita mengenalkan dia, mengajak dengan cara yang lebih halus. Jadi dia lebih tertarik untuk makan. Lewat cerita, lewat bentuk dan lain-lain gitu. Jadi orang tua harus lebih kreatif ya dok ya, dan harus banting, harus sabar, tingkat kesabarannya tuh harus tinggi banget levelnya, 100%, nggak boleh low banget. Oke, luar biasa nih sarannya, dokter luar biasa banget. Kemudian dok, selain itu, nah berarti boleh nggak sih kalau kita terus-terusan ngasih makan anak yang itu aja, karena ya makanan kesukaan cuma itu aja. Misalnya kayak anak-anak kan kadang kan kalau udah selalu sukanya nugget aja terus kasih ibunya, terus habis orang tuanya bilang gini, udah dikasih yang lain nggak mau dok, dibanding nggak makan tuh. Ya itu ya gimana dok? Penjelasannya. Nah itu tadi, itu adalah asas seorang ibu kebanyakan tuh nggak tega ya, wajar karena saking sayangnya ya, atau mungkin yang utuhnya nggak tega ya. Tapi gini, kita balik lagi, ketidaktegaan kita itu manfaatnya sama kerugiannya lebih besar mana?
Memang mungkin dengan dia makan makanan dia suka, misal tadi yang nugget ya, dia makan terus Iya. bagus tuh dok, berat badannya naik. Nah, tetapi kalau untuk anak yang kita lihat kan tidak hanya tumbuh aja, tapi kembang. Ya, kalau tumbuh kita bisa ngeliat, oke, beratnya naik, tingginya naik karena dia makannya bagus dengan nugget, tiap hari dia makannya jadi banyak. Tetapi tanpa disadari karena keragamannya itu tidak divariasi ya, jadinya otomatis asupan dari mikronutriennya seperti vitamin, mineral, atau mungkin makronutrien seperti protein dan karbohidrat lemaknya juga nggak oke, nggak bervariasi. Akhirnya tanpa disadari anak itu ada gangguan, misal vitamin D-nya lebih rendah mungkin ya, atau vitamin B-nya lebih rendah. Jadi gangguannya pun tidak terlalu kelihatan karena anaknya masih aktif-aktif aja. Tapi kan yang kita inginkan adalah perkembangan anak itu lebih optimal, mulai perkembangan otaknya dan lain-lain. Nah, pernah juga nih, sering nggak kalau kayak Dokter Fani pernah dengar nggak kayak bilang gini, tapi anak aku makan kayak gini atau aku dulu makan kayak gini, aku pinter-pinter aja ya nggak? Pasti ada yang akan ngomong Karena itu kan pembelajaran dok. orang tua seperti itu bukan dok? Padahal untuk teorinya tuh kan sekarang berkembang pesat ya dok ya untuk ilmu kedokteran, apalagi gizi ya dok Selain ya. itu kita mikirnya kayak gini dok. Oke, dengan dokter atau dengan ibu makannya seperti itu aja, ibu udah pinter. Bayangkan kalau ibu memberikan makanan yang lebih bervariasi, lebih lebih colorful ya. Jadi dia dapat lebih banyak makro dan mikronutrien yang lebih seimbang, sehingga akan lebih optimal lagi dari apa yang memang pengalaman dari orang tuanya sendiri gitu. Jadi kita memang harus mengingatkan lagi, kita untuk seorang anak kita tentunya ingin tumbuh kembangnya yang paling optimal. Jadi nggak cuma tumbuh kembangnya oke sesuai ini, tapi kita pengen yang lebih optimal lagi ya kan? Gitu. Oke, ya benar-benar. Ya. Ada panduannya nggak dokter untuk anak usia tertentu, dia nasinya harus berapa, dagingnya harus seberapa, dan sayurnya, buahnya harus berapa, sama nggak sama orang tua? Tentunya nggak sama ya Mbak ya, tetapi kita gambarannya adalah nanti bisa tiap usia itu berbeda-beda, tetapi untuk pertambahannya biasanya kita tambahkan untuk perubahan usianya itu menambahkan 200 kalori. Nah, itu karbohidratnya misal kita berikan bertahap. Yang pasti kalau untuk anak 6 bulan sampai 9 bulan itu kita usahakan kalau mangkok bayi itu ukurannya biasanya 250 mili, Dok. Nah, itu kita di situ ada sekitar setengahnya yaitu 125 mili. Kalau kita ingin tahu takarannya seberapa ya. Nah, di situ sebaiknya sesuai saran WHO kita ada 4 bintang ya. Di situ sudah ada karbohidratnya. Ya, karbohidratnya juga sebisa mungkin kita bervariasi. Misal kita kenalkan sudah ada nasi atau mungkin besoknya ganti dengan labu atau mungkin dengan ubi gitu ya. Tetapi memang untuk beberapa jenis seperti ubi ya kita harus lihat anak itu bagaimana, karena tidak semua anak cocok, ada yang dia kembung, gampang buang angin gitu ya. Jadi kembali lagi, tapi bisa mungkin kita usahakan untuk bervariasi. Terus sudah ada 4 bintang juga kita masukkan di situ, sudah ada sayurnya, sudah ada dagingnya pun harus bervariasi ya. Misal hari ini daging sapi, kemudian beberapa hari kemudian kita kenalkan dia ke ikan gitu, terus nanti ayam gitu. Jadi sebisa mungkin proteinnya terutama yang tercukupi ya, sama lemaknya juga tercukupi, tetapi bedanya ini nih Mbak, kalau di anak-anak lemaknya memang boleh komposisinya lebih besar, tetapi jenisnya harus benar, jenisnya yang sehat, jangan sampai kita ngasih, karena kan lemak itu penting juga untuk pertumbuhan otak ya kalau di anak-anak. Jadi kita boleh lebih dibanding orang dewasa, asal tidak terlalu berlebihan dan jenisnya, betul, jenisnya yang sehat. Jadi misal kalau aku biasanya di rumah anakku bisa, misal sopnya udah mateng gitu ya, aku tambahkan misal 1 sendok teh canola oil. Jadi dia minyak zaitun tuh baik, minyak canola itu baik, tetapi kalau dia sudah terkena panas atau api ya, itu dia bisa berubah menjadi ikatan kimianya jadi nggak sehat. Jadi sebaiknya tuangkannya kalau misal sudah matang gitu. Terus kayak kalau minyak VCO tuh gimana dok? Minyak VCO? Iya, VCO itu memang dibilang bagus ya. Salah satunya. Betul. Tetapi yang perlu disadari dia juga VCO oil ini juga tinggi lemak jenuhnya. Jadi kalau terkena panas pun juga sebaiknya tidak terlalu lama ya gitu. Jadi apapun yang terbaik sebenarnya lebih baiknya lagi itu tidak terkena pemrosesan panas.
gitu. Oke ya. Udah mateng, baru dituangin sedikit mungkin dokter Betul. seperti Jadi tadi kalau kata mau dokter. numis, betul. Kalau mau numis nggak usah khawatir. Kita ciprat-cipratin aja tuh di wajannya kan kita akhir-akhir sekarang banyak yang anti lengket ya dok ya. Iya, bikin sambal Sekarang tanpa udah minyak anti juga lengket. bisa kan sekarang. Iya, kita ciprat-cipratin Iya. air, kita tumis pakai itu. Terus kita kasih air, misal kita bikin, kalau aku biasanya udah nyetok kaldu ayam misal ya, kaldunya aku panasin, begitu dia sudah mendidih, barulah aku cemplungin itu sayur-sayurannya. Nanti begitu sudah agak hangat, udah nggak terlalu panas, baru aku tuangin itu minyaknya yang sehat buat dia. Oke, Gitu. sip. Thank you dokter untuk jawabannya. Nah, ini dok ada pertanyaan titipan ini saya dari WA Group dari karena ini kemarin banyak dari PKK Kuom Anyar Marga Tabanan. Oke, jadi pertanyaannya dari Bunda Bagus, bagaimana caranya dokter agar anak tidak tergantung dengan cemilan ringan? Nah, makanan ringan ini kan kadang anak-anak sekolahan yang udah kenal warung ya dok ya. Aduh, rempong nih orang tuanya ngasih nasihat. Ada tips nggak dokter Putri? Oke, yang pertama tentu saja kalau ngomongin snack ringan itu menggoda iman banget ya, apalagi anak-anak. Udah manis, terus kan pemanis, garam, segala macam itu kan membuat lidah kita jadi craving ya, jadi kayak lebih pengen nggak bisa berhenti. Dan kalau kan dia sebenarnya kalorinya pengen tinggi, nagih tetapi gitu ya. tidak ada nutrisinya. Ya, nagih, racun ler. Kayak candu kok racun sampai. Nah, dia apa namanya? Sebisa mungkin kita kurangi paparan itu. Jadi kalaupun sudah gini, yang pertama, kalau anak itu belum mulai mengenal snack ringan, maka sebaiknya dari kecil mulai empasi itu snacknya kenalkannya yang alami. Jadi misal apa namanya buah potong atau buah yang di jus ya, kalau masih usianya masih kecil kan otomatis harus dihancurkan dulu. Terus atau mungkin kukusan dari kukusan pisang atau mungkin kukusan apa namanya sayur untuk dia juga latihan memegang makan dan mengunyah gitu ya. Terus kalau memang anak itu apa namanya sudah terlanjur mengenal snack ringan, mungkin karena orang tuanya tidak sempat ya membuatkan dan lain-lain berbagai faktor lah ya. Intinya dia sudah terkena paparan makanan snack ringan, maka sebaiknya kita mulai kurangi tuh. Jangan disediakan karena anak kecil itu dia biasanya kalau melihat dia nggak bisa di stop, tapi kalau dia tidak tersedia maka kalau dia asik main dan lain-lain sebenarnya dia juga ya dong. Iya, jadi godaannya itu kalau dia lihat bentukannya kan sebenarnya. Nah, kita jam snack-nya kalau anaknya sudah di atas 1 tahun, kita bisa mulai tuh, misal nggak harus 1 tahun sih, sebenarnya 9 bulan kalau memang bisa kita mulai kayak kukusan misal apa ya, tim tahu kita campur pakai cacahan sayur misal. Atau nugget, ibu bikin sendiri di rumah dengan sayurnya, ibu bikin sendiri, dagingnya lebih diperbanyak kan kalau kita beli pasti tepungnya lebih banyak ya kan. Jadi snacknya itu bisa kayak gitu dok. Bisa murah mereka. Iya betul, dan di atas 1 tahun kan juga bisa gula garam kan. Iya. Oke. Begitu nanti dia udah tuanya. Betul, jadi memang kita harus lebih kreatif. Tapi jangan khawatir dok, saya nggak sempet dok karena kerja. Oke, kita bikin snack, misal minggu ini nugget. Dibikin yang lucu-lucu, dibentuk-bentuk gitu ya kan, sekarang banyak cetakan aneh-aneh ya. Itu bisa nanti masukkanlah dengan freezer. Di freezer dia tinggal goreng nanti, ya, yang jaga di rumah. Atau tinggal sorenya kita berikan buah potong gitu ya. Jadi memang bervariasi, kita kenalkan pelan-pelan. Nanti lama-lama dia akan mau nih. Contoh, dulu anakku juga sempat mengalami fase GTM ya. Terus akhirnya aku mulai ajak dia untuk ngeliat proses bikin cheese ball. Nah, cheese ball itu di situ kan nanti di situ aku masukin brokoli, tapi brokolinya aku cincang kecil-kecil. Terus wortelnya aku parut. Ya, sama aku cincang kecil-kecil baby buncis, dok. Aku masukin campur sama nasinya. Jadinya menarik banget. Betul. Iya, jadi sebenarnya nggak usah khawatir untuk memberikan. Dan gizinya juga luar biasa banget itu. Betul. Terus biar anaknya lebih menggoda. Terus biar lebih menggoda, aku campurin keju. Jadi keju di dalam adukan itu baru nanti dibulet-buletin. Di apa namanya dikasih itu ya apa namanya tepung panir ya kalau luarnya tuh ya. Terus aku masukin deh tuh ke dalam freezer. Gitu. Jadi udah mempermudah keluarga yang di rumah. Tinggal dikasih aja ya.
Biasanya Iya bisa sekali, benar. mungkin seminggu pada saat libur gitu ya. Oke, luar biasa Iya nih benar. tipsnya dari Dokter Putri. Mudah-mudahan bisa langsung dipraktekkan sama Bunda siapa tadi? Bunda Bagus ya. Oke. Iya. Nah, lanjut Dok. Ini banyak banget ya yang nanya. Mm-mm. Kemudian ini dari Ibu Yuli di Marge. Iya. Kalau oke, anak saya itu susah banget makannya dok, dilepeh-lepeh terus, jadi dikeluarin terus ada setiap suapin. Jadi mungkin kayaknya anaknya ini usianya baru mulai impasi. Nah mungkin mau tumbuh Heeh. gigi kali ya dok ya. Nah kalau seperti ini apakah dibutuhkan suplemen? Nah ini nanya soal Oke. suplemen nih dok. Silakan dok. Oke, kalau kita ngomongin suplemen, mau anak-anak, mau Ah, dewasa, kalau memang belum terlalu dibutuhkan, sebaiknya tidak perlu. Kenapa? Karena kan dia mm, tetap zat-zat kimiawi ya. Nah, gitu. Jadi, mm, moms jangan khawatir, apalagi kalau itu hubungannya dengan tumbuh gigi misalkan. Ya sudah, kita lewati mm, dulu fasenya. Kecuali kalau memang itu sudah sangat mengganggu yang tadi saya bilang, tumbuh kembangnya mm, terganggu, beratnya nggak naik-naik ya, terus anak itu jadi lebih sering sakit dan lain-lain, tentu konsultasikan lagi ke dokter anaknya atau ke mm. dokter gizi. Nanti baru di situ nanti akan diputuskan oleh dokternya apakah sebenarnya perlu untuk tambahan suplementasi atau tidak. Tapi sebenarnya kalau belum Oke. sampai separah itu, sampai mengganggu tumbuh kembangnya, maka Mm, sebaiknya usahakan dari makanan sekitar. Jadi makanannya harus tetap gizi seimbang ya. Kalau di anak-anak kan 4 bintang ya, harus lengkap semuanya mm, ada. Kalau bisa yang bervariasi dok, jadi anak itu juga cenderung gedenya tidak akan picky eater. Dan Oke. multivitaminnya tentunya akan lebih optimal ya, karena saling melengkapi. Karena setiap sayur, setiap buah itu mereka memiliki kandungan yang berbeda-beda. Jadi tidak ada yang Multivitamin namanya alami super. berarti dok ya, Betul, setiap bukan sayur atau buah itu suplemen. adalah superfood masing-masing. Ada yang lebih tinggi di vitamin Mm-mm, A-nya, ada yang lebih tinggi vitamin C. mm-mm, Itulah gunanya kita mm-mm. sarankan anak kita makan yang colorful. Jadi kalau bisa dalam sehari ada 5 warna. Itu tidak melulu harus sayur. Oke. Contoh, Mm-mm, pagi aku mau sayurnya pakai sop. Sudah ada wortel, sudah ada mm-mm, buncis. Wortelnya untuk orange-nya ya, buncisnya untuk hijaunya, mm-mm, misal baby corn untuk putih atau mm-mm, jamur boleh. Nanti sorenya mm-mm. warna lain apa dok? Oke, warna ungunya bisa dari kubis ungu atau dari buahnya juga bisa kan dok? Jadi kita kasih buahnya Mm-mm. misal potongan anggur gitu yang warnanya ungu. Jadi Oke. jangan khawatir, sebenarnya dalam Mm-mm. sehari kita bisa menyajikan warna-warni ke anak itu. Cuman mungkin kadang kita nggak Oke. kebayang aja ya dok ya. Ha-ha. Jadi Mm-mm. sebaiknya usahakan tetap dari Oke. bahan alami ya moms. Jadi makan Mm-mm. makanan itu kita sajikan yang bervariasi Mm-mm. setiap harinya. Jadi anak itu tidak memerlukan tambahan suplementasi. Kenapa? Karena sebenarnya Mm-mm. kalau ngomongin suplementasi itu kan lebih ke asupan mikronutrien ya dok. Jadi seperti vitamin Mm-mm. mineral ya. Mm-mm. Mm-mm. Ya. Jadi sebenarnya untuk namanya vitamin dan mineral itu kan dia golongan mikronutrien. Jadi nutrisi yang Jadi kita butuhkan dalam jumlah dibutuhkannya yang hanya lebih kecil. sedikit ya. Betul, tidak Mm-mm. terlalu banyak. Orang kita dewasa aja Mm-mm. untuk vitamin C sebenarnya hanya sekitar 75 sampai 90, itu setara dengan Mm-mm. satu buah jambu merah atau satu Mm-mm. sampai 2 jeruk. Apalagi anak-anak gitu ya, Mm-mm. itu hanya gambaran saja. Jadi sebenarnya tidak perlu terlalu Mm-mm. khawatir. Kecuali memang ada kondisi khusus tadi ya, Dok. Gangguan anak itu memang Oke. ada, pikirannya berkepanjangan yang sampai akhirnya mengganggu anak itu perkembangannya, beratnya nggak naik-naik atau mungkin gampang Mm-mm. sakit dan berbagai hal lainnya. Gitu. Oke, ya. Oke, itu untuk Ibu Yuli, semoga udah dijawab ya. Mm-mm. Kemudian dokter, ini satu lagi dari Ibu Hadfana, dari Tabanan juga. Beliau ini punya Mm-mm. bayi umurnya 8 bulan. Nah, tanya soal Mm-mm. suplemen juga, karena anaknya udah 1 bulan ini nggak naik berat badannya. Jadi Oke. kemarin itu 75, dan bulan ini juga 75. Jadi sama dengan bulan lalu. Untuk yang bulan sebelumnya naik sih dok, sekitar Iya. 7,2. Nah, Mm-mm. apakah dalam kondisi seperti ini sudah dibutuhkan suplemen atau ada solusi lain dari dokter? Nah, minta tolong dok dijawab Oke. dok. Iya, oke. Ini sebenarnya mirip dengan yang tadi ya. Bagaimanapun juga buat kita suplementasi itu adalah pilihan terakhir kalau Mm-mm. memungkinkan. Jadi ibu jangan Mm-mm. khawatir, jangan panik dulu. Cari tahu dulu Mm-mm. sebabnya apa yang membuat anak itu dalam Oke. sebulan ini gangguan makan. Ya, kemudian Mm-mm. sambil ibu mencari tahu, usahakan setiap harinya makanannya kembalikan lagi ke rule-nya. Jadwalnya harus benar, pagi, siang, malam. Jangan dimaju mundurin Mm-mm. karena tujuannya agar anak itu mengenal rasa lapar. Terus kalau 8 bulan Mm-mm. kan biasanya masih ASI ya, Dok.
Ya, ada Ya, ASI asupan juga. susu ya. Maka asupan Mm-mm. ASI atau susu itu sebaiknya diberi jeda dok, 1 sampai 1,5 jam dari makanan utama. Karena harapannya agar lambungnya itu benar-benar kosong ketika kita menyajikan makanan, anak itu sudah lebih merespon, lebih mau untuk makan karena dia lapar. Ya. Kemudian di tengah-tengah makan, kalau bisa jangan diekstra air putih nih atau terlalu banyak kuah. Misal kita lagi ngasih sop ya, jangan terlalu banyak kuahnya karena itu juga lambung anak-anak itu kan kecil sekali ya. Sedangkan air Oh itu iya, kan dia iya. mudah mengenyangkan tapi sebenarnya hilangnya juga cepat. Kalorinya pun tidak terlalu tinggi. Jadi sebaiknya ya kita atur lagi nih makanannya bagaimana. Terus apalagi? Nah, di anak itu ibu harus kreatif juga makanannya. Mungkin dia lagi bosen, teksturnya udah benar belum? Terus variasinya udah oke belum? Mungkin dia lagi bosen yang kuah-kuahan. Oke, besok aku bikinin yang mungkin tadi ya dok, misal nasi apa namanya yang udah dilembutin buburnya, nanti lauknya kita variasi yang lebih beda rasanya lagi. Crunchy gitu mungkin ya dok ya. Ya, terus Udah sayurnya mulai. juga yang mungkin dia berbeda atau mungkin sambil diselingi dengan makanan yang memang dia suka. Jadi mengenakannya pelan-pelan. Jadi memang untuk mengatasi anak-anak yang GTM ini kita nggak bisa langsung dalam sehari, 2 hari atau seminggu langsung beres. Biasanya ada yang mudah, ada yang tidak. Itu kembali tiap anak dan ibu masing-masing. Tetapi ingat, kalau memang sudah sangat mengkhawatirkan, boleh sambil ibu jalan perbaiki di rumah, ibu konsultasi ke dokter anak. Ya, karena kan telemedicine juga membantu ya. Misal ibu, aduh tapi saya takut dok lagi musim pandemi. Oke, kalau tidak ada keluhan yang terlalu berarti kan sebenarnya kita bisa telemedicine ya. Kecuali nanti kalau dari hasil telemedicine dengan dokter anaknya, misal, oh bu, ternyata ini sepertinya saya harus periksa langsung. Mungkin ada gejala-gejala gizi buruk atau apa gitu ya, kita kan tidak tahu ya. Jadi itu barulah kita bisa lebih lanjut. Jadi bagaimanapun juga kita tetap usaha sambil konsultasi ke ahlinya gitu. Karena sudah 1 bulan ya gitu. Oke, harus dicari tahu dulu akar permasalahannya apa. Betul. Berarti dok ya. Iya. Siap, aduh luar biasa banget. Aduh thanks banget dok untuk sharingnya. Sayang banget gak kerasa udah 30 menit ini kita ngobrol. Iya, kalau ngomongin GTM itu menarik panjang ya. Iya, karena setiap ibu pasti ada masanya mengalami hal ini dan pasti menjadi frustasi. Tapi nggak boleh frustasi, kita harus positif dan harus semangat untuk memperkenalkan makanan dan memperjuangkan jadwalnya biar juga tetap seperti yang tadi dokter udah sharing ya dok ya. Karena gini dok, kalau ibunya panik itu jadi kayak lingkaran setan juga. Ya, ketika kita kan kadang namanya cewek kalau nggak mau tuh kadang kebawa ya, kadang tanpa kita sadari bisa jadi ya. Kita kayak kesel ngeliat anaknya nggak mau makan, kita jadinya ngomel atau mungkin ayo dong maksain. Nah itu kan malah bikin anaknya yang tadinya nggak trauma jadi trauma sama makanan. Nah itu kita harus hati-hati, kita harus terus berpikir positif dan jangan panik di depan anak. Kita tetap mengenalkan dia cara makan yang responsif feeding tadi. Oke, cara makan responsif. Siap. Aduh, kita senang banget nih untuk sharingnya. Dr. Putri Sakti, spesialis gizi klinik dari Jakarta. Terima kasih banyak sudah berbagi ilmu untuk kita di Bali dan juga di Jakarta. Luar biasa, pasti bermanfaat nih dok. Mudah-mudahan untuk ibu yang udah dengar juga, dari 30 menit terakhir tadi, udah mulai mendapatkan pencerahan. Jadi udah nggak terlalu panik-panik dan tahu apa yang harus dilakukan. Terima kasih banyak Dokter Putri ya. Terima kasih dok, udah dikasih kesempatan buat edukasi ya, buat kita sharing ke masyarakat gitu ya. Mudah-mudahan sehat selalu dokter ya. Amin. Salam dokter juga dokter ya. Iya, saya juga masih kecil di rumah ya dok ya. Jaga kesehatan selalu dok. Iya, terima kasih dokter. Selamat malam. Terima kasih dokter Fani. Selamat malam.